Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selalu ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat kasih, pengorbanan, segalanya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Come on. Kasih-Nya, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku.
lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tiba waktunya untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Pengertian yang membawa kami kepada hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Berfirman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita, Hosea pasal 3 ayat 1-5 saja. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku, dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan hubungan Tuhan dengan umatnya bagaikan relasi suami istri. Tuhan memerintahkan Hosea mengambil seorang perempuan sundal, yaitu Gomer, untuk menjadi istrinya, untuk menggambarkan bagaimana Israel yang berkhianat menciderai kesetiaan Tuhan, seperti yang dilakukan Gomer, istri Hosea yang berselingkuh. Sebenarnya wajar kalau Hosea menceraikan Gomer, namun Hosea justru bertindak sebaliknya. Bukannya menceraikan Gomer, Hosea malah mencari dan menebus Gomer yang meninggalkan dia. Hosea membeli kembali Gomer dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Memang tindakan ini tidaklah lazim. Kemungkinan Gomer dibeli kembali, ditebus dari seorang majikan yang mempekerjakannya sebagai pelacur bakti. Pada zaman itu, jenis pelacur ini banyak sekali. Tujuannya untuk merangsang kegiatan Dewi Kesuburan dalam menurunkan hujan. Jadi pelacur zaman itu memiliki rantai kegiatan bisnis, industri. Pelacuran berkedok ritual berpadu mesra dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya tindakan untuk mengeluarkan Gomer dari situasi demikian menjadi tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus dibayar oleh Hosea. Penebusan yang dilakukan Hosea menunjukkan dalamnya cinta kasihnya kepada Gomer. Berapapun harganya, Hosea bayar. Cinta Hosea ini melukiskan cinta Tuhan kepada
Israel umatnya, yaitu cinta tanpa syarat yang menebus dan menyelamatkan. Cinta yang tidak pernah pudar walau diwarnai perselingkuhan. Saat umat berpaling dari Tuhan. Inilah berita firman hari ini, cinta tanpa syarat. Cintanya Tuhan kepada kita umatnya, yang harus membawa kita untuk lebih mencintai Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Cinta yang menyadarkan setiap kita, bila kita jatuh dalam dosa, kapanpun selama masih diberi kesempatan, masih bisa berbalik. Tetapi bukan berarti kita menganggap remeh dan murahan cinta itu. Cinta itu mahal dibayar, karena dibayar dengan nyawa. Dengan pengorbanan Kristus, agar kita dilayakkan berdiri di hadapan Bapa. Renungkanlah umat Tuhan bagaikan pelacur yang ditebus dan diperistri seorang bangsawan yang terhormat. Menjadikan dia perempuan terhormat. Menjadikan dia perempuan yang kudus. Demikian setiap kita menemukan kemuliaan hidup bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini kami diajak mengenal kasih Tuhan, mengingat kembali karya Tuhan, menebus setiap kami, lunas dengan darah-Mu yang mahal. Gambaran yang diperlihatkan melalui kitab Hosea menunjukkan betapa kelamnya kami tanpa Tuhan. Bahkan seringkali tidak layak kami untuk dihampiri Tuhan. Tetapi Engkau mencari kami, menanti kami. Engkau mengambil kami dari lubang dosa, membasuh kami, merawat sedemikian rupa untuk kami dilayakkan kembali berdiri di hadapan Bapa sebagai umat yang diberkati, sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan, memimpin bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai yang mulia. Terima kasih Tuhan buat kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita, bersyukur akan karya penebusannya, akan kasih-Nya yang tanpa syarat. Tuhan memberkati. Shalom.